Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liaka Putri dengan NIM F1D1226067. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerja, usaha, dan energi. Topik yang akan dibahas itu adalah energi dan kedua daya. A. Pengertian usaha. Usaha didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkapnya dengan komponen gaya pada arah perpindahan. Yang pertama menyatakan hubungan antara gaya dan energi. Yang kedua, energi menyatakan kemampuan melakukan usaha. Yang ketiga, usaha yang dilakukan oleh gaya konstan pada sebuah benda didefinisikan sebagai perkalian antara komponen gaya sepanjang arah perpindahan dengan besarnya perpindahan. Di sini terdapat rumus besarnya usaha. W sama dengan F cos theta kali S. Keterangan F gaya, S perpindahan yang dilakukan, cos theta sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan. Satuan SI dari kerja Newton kali meter sama dengan Joule. Satuan kerja. Kerja oleh beberapa gaya apabila pada suatu benda bekerja beberapa gaya sehingga benda tersebut berpindah tempat. Maka kerja total pada benda tersebut adalah jumlah dari kerja oleh masing-masing gaya. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Jika suatu benda melakukan usaha, maka benda tersebut akan kehilangan energi yang sama dengan usaha yang dilakukannya. Contoh, yang pertama, sebuah mobil agar bisa berjalan, mobil tersebut butuh energi. Energi berasal dari bahan bakar. Kita agar bisa beraktivitas, misal bergerak atau berlari, kita butuh energi. Energinya berasal dari makanan yang kita makan. Di sini terdapat gambar bentuk-bentuk energi. Di sini ada 8 gambar. Yang pertama radian, listrik, kimia, bumi, termal, nuklir, mekanik, magnetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Energi kinetik, suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematika ditulis sebagai berikut. Ini terdapat rumus EK setengah M kali V. M sama dengan massa benda, V kecepatan benda, EK energi kinetik. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, suatu mobil 1400 kg didorong dengan gaya konstan 4500 Newton. Mobil mulai bergerak dari posisi diam dan bergerak melewati jalan datar licin. Beberapa perubahan energi kinetik dan kecepatan mobil setelah berpindah 100 meter. Sini ada penjelasan. W sama dengan setengah NF, F kuadrat dikurang setengah NF I kuadrat. W sama dengan setengah NF I kuadrat kurang 6. Gaya yang bekerja adalah gaya dorong, gaya berat, dan gaya normal. Kerja oleh gaya berat dan gaya normal adalah 0 karena arahnya gaya tegak lurus berpindah. Kerja hanya dilakukan oleh gaya. Di sini diselesaikan yang soal tadi. W sama dengan Fx, W sama dengan 4500 kali 100 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 5 J. Kita sama dengan W sama dengan 4,5 10 J P kuadrat sama dengan 2W bagi M sama dengan 2 4,5 kali 10 pangkat 5 dibagi 1400 didapatkan 25,4 meter per sekon. Yang selanjutnya, energi potensial. Energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau posisinya. Semakin tinggi suatu benda di atas tanah, makin besar pula energi potensial yang dimilikinya. Energi potensial gravitasi, energi yang berhubungan dengan berat benda dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Di sini terdapat rumus Fp gravitasi sama dengan mgh, di mana Fp sama dengan energi potensial, m sama dengan massa, g sama dengan gravitasi, H sama dengan ketinggian. A. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena berpengaruh tempat kedudukannya atau ketinggian. Ini ada rumusnya Fp sama dengan M kali G kali A. M adalah massa benda,
G adalah percepatan gravitasi. A sama dengan tinggi benda, EP-nya energi potensial gravitasi. Yang B, energi potensial pegas. Energi potensial pegas yang dimiliki atau benda elastis misalnya berbanding lurus dengan konstanta pegas K dan kuadrat simpangnya. Di sini terdapat hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Usaha yang dilakukan benda sama dengan negatif perubahan potensial. Di sini ada rumus B sama dengan kurang dalam kurung M kali G kali H2 kurang M kali G kali H1. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan perubahan energi kinetik. B sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat kurang setengah kali M kali V1 kuadrat. Dari kedua persamaan di atas diperoleh terdapat dua rumus, atau sekarang bisa dilihat tulisannya digabungkan sebagai berikut. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Jumlah energi potensial dengan energi kinetik disebut energi mekanik. Oleh karena itu, persamaan di atas dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Ada juga rumusnya, EM sama dengan EP tambah EK sama dengan konstan. Dari rumus tersebut didapat bahwa jumlah energi kinetik dan energi potensial suatu benda bernilai tetap jika gaya-gaya bekerja pada benda bersifat konservatif. Ini penjelasan daya. Daya merupakan cepatnya usaha yang dilakukan atau kecepatan perubahan energi. Di sini, daya rata-rata sama dengan usaha yang dilakukan dibagi waktu yang diperlukan. Daya sesaat P sama dengan F kali V, di mana V adalah kecepatan saat. Satuan daya adalah watt, di mana watt 1 J. Yang biasa dipakai adalah tenaga kuda. Contoh soal, sebuah motor dengan daya 0,25 HP digunakan untuk mengangkat beban dengan laju 5 cm per sekon. Berapa besar beban yang dapat diangkat oleh motor tersebut? Kita akan jelaskan. T sama dengan 0,25, HP-nya 0,25 kali 746 watt sama dengan 146,5 watt. V sama dengan 5 cm per sekon, jadikan meter, jadinya 0,5 meter per sekon. Di sini menggunakan rumus B, M kali G kali V, jadi M diubah menjadi P dibagi G kali V sama dengan 186,5 dibagi 10 kali 0,05 terdapat 373 kg. Baiklah, terima kasih telah menonton penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.